Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita lanjutkan kembali mengenai bab doa-doa saat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa rawaina fi sahih Muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amma ar-ruku' fa'azimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fi du'a faqaminun atau faqamanun ayustajaba lakum. Imam Nawawi meriwayatkan dari kitab Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun saat ruku maka agungkanlah dalam ruku itu Tuhanmu. Adapun gitu saat sujud gitu, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kalau di ruku itu murni untuk mengagungkan Allah. Kalau pas sujud banyak-banyakin doa gitu. Karena apa? Karena harapannya di situ doa-doa kalian akan dikabulkan. Yuqalu qaminun bi fathil mim wa kasriha wa yajuzu fil lughi qaminun wa ma'nahu hakikun wa jadirun, dan pantas gitu. Artinya itu memang pantas dikabulkan doanya saat sujud gitu. Artinya qaminun. Jadi kalau ruku itu untuk mengagungkan Allah, membaca tasbih. Kalau sujud itu ya doa. Waraina fi sahih Muslimin an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Menai meriwayatkan di kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu saat ia sujud, maka perbanyaklah doa. Ya kalau udah deket minta apa ya kasih kan gitu. Kalau kita deket punya kenalan orang dalam bahasanya. Kalau punya kenalan orang dalam itu gampang set-set bahasanya itu. Gitu. Nah, kalau kita pas deket banget sama Allah itu ya saat sujud maka banyak doa. Waraina fi sahih Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu aidan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sujudnya itu membaca doa Allahumma gfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, mau yang sedikit maupun yang banyak, mau yang awal maupun yang akhir, mau yang dulu-dulu maupun yang sekarang, mau yang kelihatan maupun yang sembunyi-sembunyi. Dikkahu wa jillahu bikasih awalihima wa ma'nahu qalilahu wa katsirah. Nah, itu doanya. Doanya itu banyak ya, doanya nanti saya kumpulkan, nanti insyaallah di-share lah insyaallah nanti. Doa-doa saat kita sujud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, dan ketahuilah annahu yustahabbu ayajma'a fi sujudihi jami'a ma dzakarna fa illam yatamakkan minhu fi waqt ata bihi fi awqatin kama qaddamnahu fil abwabis sabiqah wa idza taqsara yaktasiru ala tasbih ma qalilin min du'a wa yuqaddimu tasbih wa hukmuhu ma dzakarnahu fi adhkari ruku' min karahati qira'atul qur'ani fihi wa baqil furu'. Ini masih sama ya, sujud sama rukuk pokoknya sama. Namanya gimana? Ya kalau disunnahkan kita itu untuk doanya dibaca semua nih. Untuk mengumpulkan dalam sujudnya itu segala yang sudah disebutkan nama Imam Nawawi tadi. Doanya dikumpulkan terus dibaca. Gitu. Kalau nggak memungkinkan, maka satu sholat kamu pernah baca doa ini, satu sholat kamu pernah baca doa ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan sama beliau di sebelumnya. Seperti hanya rukuk juga kan. Nah, adapun kalau memang pengennya pengen meringkas gitu loh, pengen meringkas panjangan Ustadz gitu misalnya. Ya udah ringkas aja, cuma bacaan tasbih dan sedikit doa.
kalau bisa pas sujud itu bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la bihamdih sama doa gitu. Dan maha qalilin minat doanya. Maka doa dulu apa tasbih dulu? Tasbih dulu, dahulukan tasbih. Nah, terus kemudian di sujud itu boleh enggak baca ayat Al-Qur'an? Nah, itu seperti hukumnya sama dengan ruku, bahwa makruh untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an di kala saat sujud. Faslun ini fasal fil khilafi fi afdhalil qiyami wa bis sujud. Nah, kalau memang tadi keadaan seorang hamba itu dekat dengan Tuhannya itu saat sujud, nah sekarang yang jadi pertanyaan, mana yang lebih utama, berdiri saat sholat apa sujud? Ikhtilafal ulama fi sujudi fi sholati wal qiyami ayyuhuma afdal. Ulama berbeda pendapat mengenai sujud dalam sholat dan berdiri. Mana yang lebih mulia, mana yang lebih utama. Pamadzhab Syafi'i wa man wafaqahu al-qiyamu afdal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih fi sahih Muslimin afdalus sholati tulul qunut wa ma'nahu al-qiyam. Wa li anna dzikral qiyami huwa al-Qur'an wa dzikras sujudi tasbih wa Qur'anu afdal fa kana ma tuwila bihi afdal. Mazhab Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengan Imam Syafi'i itu bahwa berdiri dengan sujud yang lebih mulia adalah berdiri. Karena sabda Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahih, di dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Nabi pernah bersabda, seutama-utamanya sholat itu yang panjang berdirinya, panjang lama berdirinya. Maknahu adalah qiyam. Kunut itu maksudnya bukan doa kunut, tapi maksudnya sebaik-baik sholat adalah yang panjang atau yang lama berdirinya. Gitu. Nah, itu hadis dalilnya itu yang pertama itu. Terus alasan yang kedua bahwasanya eh, kita itu saat berdiri itu baca Quran di situ. Jadi Al-Fatihah dan surat-surat ya kan. Gitu. Sedangkan saat sujud itu bacaannya tasbih kan gitu. Nah, kalau dibandingkan tasbih dengan bacaan Al-Qur'an lebih mulia bacaan Al-Qur'an. Maka ketika berdirinya lebih panjang gitu, lebih lama itulah yang lebih utama, makanya yang berdiri. Wa dzaba ba'dhu ulama ila anna sujuda afdal liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al hadis mutaqaddim aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa wasad. Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud lebih mulia, lebih utama. Alasannya apa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa keadaan di mana seorang hamba itu lebih dekat dengan Tuhannya itu saat sujud, makanya dia lebih utama daripada berdirinya. Qala Imam Abu Isa At-Tirmidzi fi kitabih As-Sunan. Ikhtilaf ahlul ilmi fi hadha. Faqala ba'dhum tulul qiyami fi sholati afdal min kathratir ruku'i was sujud. Qala ba'dhum kathratur ruku'i was sujudi afdal min tulil qiyam. Wa qala Ahmad bin Hanbal ruwiya fi hadisani an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdi fihi Ahmad bi syai'. Wa qala Ishaq amma bin nahar fa kathratur ruku'i was sujud wa amma bil lail fatulul qiyam. Illa ayyakuna rajulun lahu juz'un bil laili ya'ti alaihi fakasratur ruku'i was sujud fi hadza ahabbu ilai li'annahu ya'ti ala juz'ihi wa qad rabiha kasratur ruku'i was sujud. Nah, ini ada pendapat yang lain nih. Kalau pendapat yang pertama tadi berdirinya lebih utama. Kalau pendapat yang kedua sujudnya lebih utama. Nah, menurut Imam At-Tirmidzi gitu. Itu beliau pernah mengatakan bahwa ulama itu berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa lamanya berdiri itu lebih utama daripada banyaknya rukuk dan sujud. Sebagian ulama yang lain mengatakan banyaknya rukuk dan sujud lebih mulia daripada lamanya berdiri. Maksudnya ya sholatnya lebih banyak, berarti lebih mulia ketimbang sholatnya 2 rakaat tapi berdirinya lebih lama. Gitu. Nah itu apa namanya? Itu yang dinukil yang daripada Imam At-Tirmidzi. Ahmad bin Hambal meriwayatkan itu ada 2 hadis yang diriwayatkan gitu loh. Ya tentang keutamaan berdiri sama keutamaan sujud ada hadisnya. Tapi Imam Ahmad nggak memutuskan mana yang lebih mulia. Nah, sedangkan Imam Ishaq berkata, bahwa kalau di siang hari banyaknya rukuk sujud itu lebih mulia. Kalau di malam hari maka berdirinya yang lebih mulia, anu gitu loh. Kecuali kalau ada laki-laki yang memang setiap malam itu istiqomah membaca satu bagian dari Al-Qur'an gitu loh. Udah setiap malam itu dia malam nih udah malam udah misalnya 2 rakaat tapi satu rakaatnya satu lembar, satu rakaatnya satu halaman, satu rakaatnya satu juz gitu misalnya gitu loh. Dia udah terbiasa itu. Nah, tapi ketika dia melakukan apa namanya mana yang lebih mulia antara berdiri dengan ruku atau sujud, maka banyaknya ruku dan sujud itu lebih disenengin karena biar enggak maksudnya biar enggak keutamaan dia dapat dua keutamaan gitu loh dia ketamanya pertama dia udah terbiasa berdiri lama lalu jika dia juga beruntung juga dapat banyaknya
rukuk dan sujud. Qala Tirmidzi wa inna maqala ishaqu hadza li annahu kadza wusifa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa wusifa tulul qiyam wa amma bin nahar falam yusaf min salati sallallahu alaihi wasallam min tulul qiyam ma wusifa bil lail. Nah, Imam Tirmidzi mengatakan kenapa Imam Ishaq berkata demikian karena sholatnya Nabi itu disifati oleh para sahabat menceritakan, nah, para sahabat itu menceritakan sholatnya Nabi di malam hari itu biasanya sholatnya lama malam hari itu. Pada sahabat lagi Sayyidah Aisyah begitu menceritakan sholatnya Nabi gitu loh. Kemarin itu apa namanya sahabat Hudzaifah gitu menceritakan bahwa Nabi itu satu rakaat itu baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa itu satu itu semuanya itu baca 5 juz itu satu rakaat gitu. Nah, sedangkan di siang hari itu tidak ada orang yang menceritakan tentang sholatnya Nabi itu apa namanya nggak diceritain bahwa Nabi itu Pak berdirinya lama enggak kalau siang hari tapi kalau malam hari ya. Nah, akhirnya Imam Ishaq di sini mentafsir begitu merinci begitu. Faslun fi bayani ma yustahabu ayyuqala fi sajdatit tilawah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang kesunahan apa yang disunahkan dibaca saat sujud tilawah. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.